Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Aryan Putra 1812189 dari BK Karir 6C. Ya teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan PPT dari kelompok 8 ya. PPT dari kelompok 8 yaitu wanita karir menurut pandangan Islam. Nah, jadi gimana sih wanita karir dalam Islam? Nah, mari kita bahas bareng-bareng melalui PPT dari kelompok 8 yang akan saya bacakan. Nah, dari PPT tersebut menjelaskan pengertian wanita karir yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Nah, dari dua poin tersebut dapat kita simpulkan bahwa apa nih? Bahwa wanita karir merupakan wanita yang berkecimpung di kegiatan profesi. Nah, jadi wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi dapat disebut oleh wanita karir. Nah, profesi apa? Ada profesi usaha, perkantoran, dan lain sebagainya untuk mencapai suatu kemajuan yang diharapkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada beberapa syarat dan adab wanita yang bekerja di luar rumah menurut Islam. Jadi menurut pandangan Islam yang disampaikan oleh kelompok 8 ada 7. Yang pertama adalah syarat persetujuan suami. Jadi wanita yang sudah menikah ya, kalau belum ya perizinan dari ayah, seperti itu. Yang sudah menikah harus persetujuan dari suami. Yang kedua adalah mengenakan pakaian yang menutup aurat. Jadi ini adalah hal yang memang wajib untuk wanita menutup aurat. Jadi saat bekerja juga harus pekerjaan yang memilih yang menutup aurat seperti itu. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Yang bagi sudah menikah, tuntutan rumah tangga ini harus selesai dan tuntutan rumahnya juga harus selesai. Seperti itu. Jadi nggak walaupun menjadi wanita karir, pekerjaan rumahnya menjadi berantakan, tidak terurus dan sebagainya. Jadi ini tidak memenuhi syarat dari syarat yang disampaikan oleh kelompok 8 yaitu menurut Islam menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Jadi walaupun menjadi wanita karir, tuntutan rumah tangganya juga harus terpenuhi seperti itu. Yang keempat adalah pekerjaan ini tidak menimbulkan khalwat. Ya, tidak ada nanti hubungan atau perasaan yang ada di pekerjaan di lawan jenis seperti itu dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri wanita dan masyarakat. Nah, jadi mencari pekerjaan benar-benar pekerjaan ini pilihan yang baik dan halal seperti itu. Tidak membahayakan, terus tidak memilih pekerjaan yang benar-benar pekerjaan yang berbahaya, terus tidak menimbulkan fitnah seperti poin ke-6. Jadi lanjutan ini tidak menimbulkan fitnah dan menjauhi segala sumber fitnah. Yang ketujuh adalah mengenakan kerudung ke kepala hingga menutup sebagian leher, bagian atas dada, dan bagian wajahnya. Itu masuk di poin nomor 2 ya. Poin nomor 2 itu mengenakan pakaian yang menutup aurat. Jadi harus hijab sampai menutup dada, sampai pakaian tidak menimbulkan lekukan tubuh seperti itu. Jadi ini yang disampaikan syarat dan ada wanita yang bekerja di rumah untuk Islam disampaikan oleh kelompok 8. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari wanita karir ini apa sih? Nah, fungsi dari wanita karir ada 2. Yang pertama, bersifat kudrati, yaitu seorang wanita dalam melaksanakan kewajibannya di kehidupan rumah tangga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu bersifat insaniah, yaitu seorang laki-laki dan perempuan keduanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada peran wanita karir. Nah, peran wanita karir ada apa sih? Tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga. Ya. Tapi hal ini tidak menafsirkan bahwa wanita juga mempunyai kewajiban-kewajiban lain di tengah masyarakat, tumbuhnya kesadaran masyarakat, dan adanya kerjasama yang erat antara suami dan istri. Oleh sebab itu, Islam juga memberikan kedudukan kepada wanita sejajar dengan laki-laki, mengingat peran keduanya itu sama, bertanggung jawab mengemban tugas kemasyarakatan dan juga sebagai anggota masyarakat. Nah, tentu harus melewati syarat-syarat yang diseret sebelumnya tadi. Nah, faktor penyebab wanita berkarir itu ada beberapa sih yang disampaikan oleh kelompok 8 ada 4.
Satu, faktor ekonomi itu pasti. Orang bekerja itu pasti ada tuntutan ekonomi di mana banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial di masyarakat, lingkungan terus juga mempengaruhi seseorang. Yang ketiga adalah mengembangkan diri. Jadi untuk mengembangkan diri ini bekerja atau sesuai passion, sesuai hobinya. Jadi untuk melanjutkan, contoh ada yang dulu suka menjahit lalu menjadikan bekerja di tempat jahit untuk mengembangkan diri. Yang keempat, untuk mengisi waktu luang. Jadi tidak hanya kerjanya di rumah, banyak waktu luang dan nggak tahu mau kayak gimana, akhirnya bekerja seperti itu. Jadi ada 4 faktor yang disebut oleh kelompok 8 penyebab wanita itu berkarir seperti itu. Nah, sesuatu yang dilakukan manusia pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dari dampak positif sebagai wanita karir, perkawinan keluarga itu menjadi menjadi sebuah kebutuhan ekonomi, merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya, yaitu dengan adanya wanita berkarir, perekonomian keluarga akan terbantu. Jadi nggak bertumbuh kepada suami saja, jadi kebutuhan pribadi istri pun si istri bisa dapat membeli sendiri. Nah, jadi ada istri mungkin punya hobi mengoleksi tas, mengoleksi sepatu dan sebagainya, dapat membelinya tanpa mengurangi uang pokok atau uang belanja yang dikasih suami, seperti itu. Yang kedua, dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi wanita karir karena segala potensinya wanita mampu dalam hal itu. Itu adalah dampak positifnya. Dampak negatifnya juga ada nih. Terhadap anak, seorang wanita karir yang hanya mementingkan karirnya saja akan berpengaruh buruk pada pembinaan dan pendidikan sang anak. Nah, yang kedua, terhadap suami, seorang istri yang bekerja atau menjadi wanita karir di luar rumah setelah pulang dari kerjanya pasti akan merasa lelah. Dan demikian, kemungkinan besar ia tidak bisa senantiasa melayani suaminya dengan baik, entah dalam masak ataupun kebutuhan yang lainnya. Jadi, kalau si wanita karir atau seorang istri ini bekerja, pasti waktunya itu berkurang dengan anaknya, dengan suaminya, itu pasti waktunya berkurang. Jadi ini adalah dampak negatif dari wanita berkarir. Nah, cukup itu sekian yang disampaikan saya melalui PPT dari kelompok 8 tentang wanita karir dalam pandangan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.